Itulah juga sebabnya Nabi anjurkan, ketika kalian datang berjamaah di masjid, lain jalanmu waktu pergi, lain pula jalanmu waktu pulang. Waktu pergi dari sana, maka pulang ke sana. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, sebelum dia ke masjid, ke bandara dulu, keliling ke pasar, lapangan sepak bola, baru datang sini. Begitu datang sudah selesai sholat, beleng-beleng. Apalagi keutamaan berjamaah, kata Nabi, kalau bajumu basah gerimis, kena debu sepanjang kau jalan, tidak usah cemas. Bajumu yang basah karena gerimis, bajumu yang kena debu, gerimis, baju itulah yang basah, dan baju yang kena debu itulah yang akan melindungi kalian agar tidak disentuh api neraka. Jadi kalau gerimis datang ke masjid, tidak usah cemas, basahnya bajumu akan menjadi pelindungmu nanti. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Baru hujan keras dia buka payungnya, jalan. Beleng-beleng namanya itu. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah, lipat 27 kali. Artinya apa? Satu kali sholat berjamaah di masjid, 27 kali kalian sholat di rumah, baru sama pahalanya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid ada disebut doa bersama. Mungkin kita banyak dosa, mungkin ibu tidak tahu berdoa, tapi ada imam di dalam. Imamnya penghafal Quran, imamnya ulama, ada anak yatim piatu yang mengaminkan, ada fakir miskin teraniaya, aminnya orang-orang ini, sehingga semua doa dalam masjid dikabulkan Allah. Itulah sebabnya imam selalu saya anjurkan, kalau baca doa kasih kesar suaramu, kasih dengar jamaah, jangan sampai kau baca doa hanya kau yang dengar. Amin. Amin. Kasih dengar juga bos, apa kau minta? Siapa tahu yang jadi imam anak muda, bapak soalnya amin saja di belakang. Ya Allah, kata anak muda, berikanlah kami jodoh. Kata bapak di belakang, amin. Dia bilang juga istrinya, amin. Berarti kau izinkan suamimu kawin lagi. Bu, mau masuk surga? Dengan gampang. Mau? Suruh suamimu kawin lagi. Dia bilang, banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur pintas. Dia bilang, sakit hati Ustaz. Ya memang sakit hati, karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati, hadiahnya kipas. Apalagi keutamaan berjamaah, di masjid ada silaturahmi. Keutamaan apa lagi? Di masjid lebih khusyuk. Coba bayangkan bapak kalau sholat di masjid, begitu keluar masjid, rasanya itu sholat kita langsung diterima. Tapi kalau di rumah kan banyak gangguan. Istri masak, masuk baunya ke hidung. Dibayangkan ikan goreng. Anak bunyi kasih bunyi dandutnya, kita juga ikut menyanyi dalam hati. Maka datang ke masjid. Apalagi penyebab orang malas ke masjid? Yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bangun Pak, kecil tapi nyaman. Karpetnya hampir tiap tahun saya ganti. Yang asan saya bikin lomba asan, pemenangnya saya gaji tiap bulan layaknya pegawai negeri, hanya untuk 5 kali asan satu hari. Imamnya penghafal Quran, saya bikinkan kamar, saya kasih motor dinas, gajinya lebih dari pegawai negeri biasa. Penceramanya belum ceramah, saya sudah kasih honornya. Kalau di khutbah minggu depan, minggu ini sudah sampai honornya dengan judul ceramahnya. Sound sistemnya baik, ber-AC, tempat duduknya bersih, hingga orang nyaman datang ke masjid. Ini bagaimana orang ke masjid? Karpetnya sudah 4 kali lebaran, tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, teh cicak didapat. Apalagi yang asan orang tua sudah pensiun asma. Ayah. Dia bilang anakmu, itu lagi orang tua yang asan, itu lagi bikin jengkel. Bagaimana anak muda ke masjid? Yang ceramah neraka aja dibahas. Mulai dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dicerita. Kau bakal dibanting, ditusuk pantatmu, dilipat, ditusuk matamu, digunting telingamu. Kata anak muda, apa enaknya itu ke masjid? Tidak usah ke masjid, bikin takut-takut itu masjid situ. Ada orang ke masjid. Dapat lagi sound system, baru takbir Allahu Akbar, langsung storing. Cuy.
Mau diperbaiki, kita sudah takbir, terpaksa kita tahan terus. Dapat lagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Ada kan imam begitu? Dia baca yang panjang-panjang. Padahal Nabi bilang, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Sunnah, ringkaskan bacaan solatmu. Itu perintah Nabi. Kalau kau jadi imam. Ada anak muda malam Jumat, dia mimpi masuk neraka. Dia taubatlah, dia pergi sholat subuh semua. Selesai sholat Jumat, subuh saya ketemu. Gimana nak? Enak sholat di masjid toh? Apa enak Ustadz? Itu masjid aliran sesat. Kenapa kau bilang aliran sesat? Dia bilang dia sholat subuh Ustadz 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, itu namanya sholat tilawah. Makanya imam-imam, kalau kalian mau sujud tilawah, jelaskan dulu jamaah, jangan sampai dia kira 3 rakaat. Kata Nabi, baca yang ringkas. Itulah sebabnya dianjurkan ketika balik sholat jami rahimakumullah, Nabi anjurkan untuk apa? Lihat pasukanmu. Ada orang tua, ibu-ibu yang mau sekali kentut. Ada anak muda, dia lupa kunci motornya di motor. Habis hilang sudah motorku. Lamanya lagi di Pak Imam. Coba. Iya. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? 1. Tujuannya disuruh baca hafal. Begitu imam membaca Al-Fatihah kita ikut. Kenapa? Karena kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 3 sampai 70, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ruku, belum selesai, kita mau ikut, tidak dihafal, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid, saldo kas. Sudah habis 1 dinding, belum selesai Pak Imam, dibaca lagi apa? Kalender Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kota Lubuk Linggau. Belum habis bacanya Pak Imam, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor urut 7 Partai Golkar. Siapa yang salah? Imam. Saya pernah jamaah di kampung. Begitu imam sujud lama sekali. Kenapa ini imam lama sekali? Tidak biasanya begini. Ada kawan saya tidak tahan, dia angkat kepalanya, langsung teriak, "Wih, hilang imam!" Ternyata imam keluar dari pintu. Selesai sholat kita rame-rame tanya, "Woi Pak Imam, kenapa kau tinggalkan jemaah?" Apa dia bilang? "Saya kentut nak." Lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepala supaya kita lihat kau. Dia bilang, "Saya sengaja nak, karena saya malu kau lihat." Siapa? Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Makmum juga harus tahu aturan. Imam ada aturannya, makmum juga ada aturannya. Tolong kalau datang ke masjid, itu Nabi sunnahkan pakai pakaian yang bagus. 2, sikat gigi terutama kalau subuh. Bayangkan kalau kau baru bangun, kau salam, orang balik ke kanan, kau balik ke kiri, selalu kau menguap sampai mati dan tidak lupa itu gigimu. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi makmum, itu sunnah pakai parfum, itu sunnah. Dan kalau datang ke masjid, jangan kau paksakan paham dan keyakinanmu. Ada orang pas sholat jamaah mulai takbir, dia ganggu kita, kayak dia mau gigit kita punya telinga. Allah Akbar. Apa itu? Baca Al-Fatihah kayak ada di telinga kita. Santai kok cowok. Yang paling menjengkelkan lagi itu kalau dia tidak kasih tahu kita itu jari-jari kaki. Ada kan yang begitu, dikasih pindah jari-jari, dia kasih pindah lagi, kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Saya jengkel,
Selesai sholat, kenapa diinjak kaki itu? Kau ya salah, kenapa kau sentuh-sentuh kakiku? Supaya saf jamaah rapat Ustaz. Sini, kalau kamu saf jamaahmu rapat, bukan kakimu kasih jempol, tapi apa? Nih, bahumu. Kalau bahu rapat, pasti saf rapat. Tapi kalau jari-jari kaki rapat, belum tentu saf rapat. Ada juga itu anak muda, rasanya dia sendiri mau masuk surga. Bicaranya serba Arab. Afwan, jazakallah khair. Kaifa haluk ya akhi? Ya ukhti. Sampai saya dia maki-maki di Facebook. Dia bilang, apa ini Ustaz? Maki-maki. Kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau putus saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Mau dia apa? Kau tidak mau tumbuh? Ayo, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pelihara sunnah Rasul dengan cara apa? Hidupkan sholat berjamaah.